Halo, assalamualaikum para pejang ketiga kelas sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal P3K bidang kompetensi teknis bagian ke-6. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan data soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Seorang guru menggunakan media pembelajaran untuk menggugah emosi dan sikap peserta didik. Kemudian peserta didik dapat menikmati pembelajaran. Menurut Lenz, fungsi media pembelajaran yang diterapkan guru tersebut adalah titik-titik. A. Fungsi atensi. B. Fungsi afektif. C. Fungsi kognitif. D. Fungsi manipulatif. Atau E. Fungsi kompensatoris. Pembahasannya, menurut Lenz, fungsi media pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama, fungsi afektif, untuk menggugah emosi dan sikap peserta didik, kemudian peserta didik dapat menikmati pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, fungsi afektif. Kemudian fungsinya yang kedua, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan adalah fungsi atensi, untuk menarik perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang ditampilkan. Yang ketiga, fungsi kognitif, untuk memperlancar pencapaian tujuan untuk mengingat dan memahami informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar atau media visual. Lalu yang keempat, fungsi kompensatoris, untuk mengakomodasi peserta didik yang lambat dan lemah memahami dan menerima isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Kita lanjut ke soal nomor 2. Peserta didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Permasalahan yang dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan. Dalam menggunakan pendekatan inquiry dapat dilakukan dengan langkah titik-titik. A. Verification. B. Stimulation. C. Generalization. D. Data collection. Atau E. Problem statement. Pembahasannya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan pendekatan inquiry, yaitu yang pertama, stimulation. Dimulai dengan bertanya, mengajukan persoalan, atau memberi kesempatan siswa untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Lalu yang kedua, problem statement. Peserta didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Permasalahan yang dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, problem statement. Lalu langkah yang ketiga, data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan hipotesis tersebut, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi relevan, seperti membaca literatur dan lain-lain. Lalu langkah yang keempat, data processing. Semua informasi diolah, diklasifikasikan, dilacak, ditabulasikan, kalau mungkin dihitung dengan cara tertentu dan ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, verification. Berdasarkan hasil tafsiran dan pengolahan dari informasi yang ada itu, hipotesis atau pertanyaan yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek terbukti atau tidak. Lalu yang terakhir, generalization. Berdasarkan hasil verifikasi, maka peserta didik menarik kesimpulan tertentu atau generalisasi. Gitu ya. Soal nomor 3. Seorang guru dalam memilih media pembelajaran berdasarkan faktor batasan sumber daya institusional, yang bukan faktor-faktor yang lain dalam pemilihan media pembelajaran menurut Strauss dan Frost adalah titik-titik. A. Lokasi pembelajaran. B. Hubungan pembelajaran. C. Waktu dan tingkat keragaman media. D. Kemampuan mengakomodasikan umpan balik. Atau E. Perilaku pendidik dan tingkat keterampilannya. Pembahasannya, faktor-faktor dalam memilih media pembelajaran menurut Strauss dan Frost ada 8, yaitu yang pertama, lokasi pembelajaran.
Yang kedua, hubungan pembelajaran. Yang ketiga, batasan sumber daya institusional. Yang keempat, karakteristik siswa atau anak didik. Yang kelima, sasaran pembelajaran mata pelajaran. Yang keenam, waktu dan tingkat keragaman media. Yang ketujuh, perilaku pendidik dan tingkat keterampilannya. Dan yang kedelapan, kesesuaian media dengan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi yang bukan faktornya adalah yang D, kemampuan mengakomodasikan umpan balik. Selanjutnya, soal nomor 4. Seorang guru dalam melaksanakan program remedial harus mengetahui dan memperhatikan prinsip-prinsip program remedial. Di bawah ini yang merupakan prinsip-prinsip program remedial adalah titik-titik. A. Efektif. B. Adaptif. C. Terpaku pada hasil tes. D. Pembelajaran harus sulit. E. Memiliki keterampilan yang mumpuni. Prinsip-prinsip yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh guru dalam program remedial yaitu yang pertama, interaktif. Yang kedua, adaptif. Yang ketiga, pelayanan sepanjang waktu. Yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Dan yang kelima, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, adaptif. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, hipotesis permasalahan pembelajaran. Yang kedua, identifikasi permasalahan pembelajaran. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Yang keempat, melakukan perencanaan. Yang kelima, perbaikan materi ajar. Yang keenam, pelaksanaan program remedial. Pertanyaannya, susunan langkah-langkah pelaksanaan remedial yang wajib diketahui oleh guru adalah nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 4, 5, dan 6. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 6. Atau E. 2, 5, dan 6. Susunan langkah-langkah pelaksanaan remedial yang wajib diketahui oleh guru adalah yang pertama, identifikasi permasalahan pembelajaran. Terdiri dari permasalahan pada keunikan peserta didik, lalu permasalahan pada materi ajar, dan permasalahan pada strategi pembelajaran. Lalu yang kedua, melakukan perencanaan, terdiri dari segera saat proses pembelajaran dan dilakukan di luar jam belajar efektif. Yang ketiga, pelaksanaan program remedial, terdiri dari menyesuaikan pada keunikan siswa, menyiapkan alternatif terkait materi ajar, dan menyiapkan strategi pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, 2, 4, dan 6. Soal nomor 6. Setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Ini berarti dalam merumuskan kompetensi dasar telah menerapkan prinsip titik-titik. A. Meluas. B. Relevan. C. Seimbang. D. Perbedaan. Atau E. Efisien. Pembahasannya, prinsip-prinsip dalam merumuskan kompetensi dasar diantaranya yang pertama, meluas. Maksudnya, peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Lalu yang kedua, seimbang. Artinya, setiap peserta kompetensi perlu dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, seimbang. Lalu prinsip yang ketiga, perbedaan. Artinya, upaya pelaksanaan individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajari, bagaimana berpikir, dan kebutuhan individu masing-masing. Yang keempat, relevan. Maksudnya, di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Paham ya? Soal berikutnya, nomor 7.
Seorang guru dalam mengidentifikasi materi pelajaran harus mampu mempertimbangkan hal-hal di bawah ini, kecuali titik-titik. A. Relevansi dengan karakteristik daerah. B. Kebermanfaatan bagi peserta didik. C. Potensi peserta didik. D. Alokasi waktu. Atau E. Jenis materi pelajaran. Pembahasannya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi materi pelajaran, yaitu yang pertama, alokasi waktu. Yang kedua, struktur keilmuan. Yang ketiga, potensi peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang keenam, kedalaman, aktualitas, dan keluasan materi pelajaran. Yang ketujuh, relevansi tuntutan lingkungan dengan kebutuhan siswa. Dan yang kedelapan, tingkat perkembangan fisik, sosial, dan spiritual siswa. Jadi jawabannya di sini adalah yang E, jenis materi pelajaran. Ini yang kecuali ya. Soal berikutnya, nomor 8. Kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Sikap sosial yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional adalah untuk titik-titik. A. Membentuk peserta didik yang mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan demokratis. B. Mencapai tujuan bersama di antara siswa dengan saling berbagi tugas dan tolong-menolong. C. Menunjukkan peserta didik perilaku tertib dan patuh pada berbagai peraturan. D. Menghargai keberagaman latar belakang, keyakinan, dan pandangan. Atau E. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai peserta didik. Pembahasannya, kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Sikap sosial yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk peserta didik yang mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan demokratis. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Membentuk peserta didik yang mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan demokratis. Sedangkan sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Soal nomor 9. Seorang guru dalam merencanakan pemanfaatan media pembelajaran harus melihat tujuan yang akan dicapai, strategi belajar mengajar, dan materi pembelajaran. Apabila dilihat dari pola-pola pemanfaatan media pembelajaran, maka guru tersebut telah menerapkan pemanfaatan media dalam situasi titik-titik. A. Kelas. B. Luar kelas. C. Sekolah. D. Lapangan. Atau E. Praktik. Pembahasannya, pola pemanfaatan media pembelajaran dalam situasi kelas atau classroom setting dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu. Pemanfaatannya pun dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam merencanakan pemanfaatan media itu, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut, dan materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan itu. Jadi, media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan ketiga hal itu, yaitu tujuan, strategi, dan materi pembelajarannya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, kelas. Soal nomor 10. Seorang guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik dan memberi ruang kepada mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, penerapan teori belajar yang dicontohkan guru tersebut adalah titik-titik. A. Teori Gestalt. B. Teori humanis. C. Teori kognitif. D. Teori konstruktif. Atau E. Teori behavioristik. Pembahasannya, aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti mengingat, memahami, mengolah informasi, analisis, prediksi, problem solving, dan perasaan merupakan gambaran teori kognitif. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah seorang guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik
dan memberi ruang kepada mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, teori kognitif. Soal nomor 11, nomor terakhir. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik di dalam dan di luar pembelajaran dinamakan titik-titik. A. Penilaian sikap. B. Penilaian sekolah. C. Penilaian semester. D. Penilaian pengetahuan. Atau E. Penilaian keterampilan. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan prediksi soal-soal P3K kompetensi teknis bagian ke-6 kali ini. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.